Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematik, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ngebahas yuk. Ngebahas prediksi soal Pasmat kelas 11. Sesuai dengan kisi-kisi tahun 2021-2022. Bagian yang kedua tentunya ya. Nah, ini dia kisi-kisinya. Masih dalam bab program linear, ini ada indikator soal mengenai menentukan daerah penyelesaian dari SVT-LDV. Apa itu SVT-LDV? Iya, betul. Sistem peridaksamaan linear dua variabel. Kemudian ada yang kedua yaitu disajikan gambar grafik. Siswa dapat menentukan SVT-LDV dari grafik tersebut. Kemudian yang ketiga ada mengubah soal cerita ke dalam model matematika. Kemudian yang keempat itu ada menyelesaikan soal cerita untuk memperoleh pendapatan maksimum. Kemudian terakhir itu disajikan grafik dari SPTLDV, siswa diminta menentukan daerah penyelesaiannya. Penasaran ya, gimana nih contoh soalnya? Yuk simak. Nah, ini untuk yang pertama, indikatornya adalah menentukan daerah penyelesaian dari SPTLDV, sistem peridaksamaan linear dua variabel. Gimana contoh soalnya? Ini dia contoh soalnya. Diberikan daerah atau SPTLDV-nya adalah min 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 21, kemudian min 2x plus 3y lebih dari sama dengan 12. Ini ada syarat di sini. Ini ada syarat yaitu x kurang dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Ini ya, ada syaratnya. Kemudian kalian suruh menunjukkan grafiknya. Caranya adalah, nah ini dia, ubah dulu koefisien x menjadi positif sesuai dengan bentuk umum ax plus b sama dengan c. Jadi sarannya kalau misalkan kalian menjumpai PTLDV di mana koefisien x-nya ini tidak negatif, artinya ya. Jadi ubah dulu menjadi positif seperti itu dengan cara dikalikan dengan min 1. Maka ketemunya adalah 3x min 2y lebih dari sama dengan min 21. Ingat kalau tanda dikalikan dengan negatif maka tandanya akan berubah atau berbalik tanda. Menjadi 3x min 2y sama dengan min 21. Ini saya ubah menjadi sama dengan. Kenapa? Karena kita akan menentukan titiknya menggunakan tabel titik bantu seperti ini. Kalau x-nya 0, maka ketemu y-nya adalah 21 per 2. Titiknya adalah 0,21 per 2. Kemudian kalau y-nya 0, x-nya adalah min 7. Jadi titiknya ketemu min 7,0. Sudah tahu ya kenapa x sama dengan 0 dan y sama dengan 0? Ya, betul. Kalau X sama dengan 0, berarti itu artinya grafik memotong sumbu Y. Kalau Y sama dengan 0, berarti itu grafik memotong sumbu X. Betul. Kemudian yang kedua, PTLDV yang kedua adalah min 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 12. Ini juga sama. Kalau koefisien X-nya adalah negatif, maka ubah dulu koefisien X menjadi positif, supaya sesuai dengan bentuk umum PLDV ya, yaitu AX plus BY sama dengan C. Kalau kita kalikan dengan semua dengan negatif, maka ketemunya adalah 2x min 3y, tandanya berubah ya, jadi kurang dari sama dengan min 12. Kemudian kita cari titiknya menggunakan tabel titik bantu. 2x min 3y sama dengan min 12. Kalau x-nya 0, maka kita ketemu y-nya adalah 4 ya. Ini x-nya kita ganti atas substitusi dengan 0. Jadi ketemu min 3y sama dengan min 12, maka y-nya adalah min 12 bagi 3, ketemunya 4. Seperti itu ya cara mencarinya. Kemudian kalau y-nya 0, maka ketemunya adalah min 6. Nah, jadi titiknya adalah min 6,6. Ini untuk mencari titiknya ya, titik pada perpotongan pada grafik X dan sumbu Y seperti itu. Lalu untuk optionnya A, kira-kira ini tepat tidak ya? Kita lihat titiknya tadi ketemu 0,21 per 2. Ini sudah benar ya. Kemudian yang untuk sumbu X-nya ternyata apa? Min 7,0 di sini adalah 7,0. Berarti option A jangan kalian pilih ya. Oke. Berikutnya kita lihat option yang B, D, dan E. Nah, tadi
Apa? Ya, ini jawabnya adalah B. Tadi kan ini ya, ketemunya 0,21 per 2 dan 7,0. Nah, option yang B itu tepat ya, karena di sini titiknya 0,21 per 2 dan satunya adalah min 7,0, dan kemudian yang satunya adalah 4,0 dan min 0,4, sorry ya, yang satunya adalah min 6,0. Ini jawab yang B adalah yang tepat sesuai. Kemudian sesuai dengan apa ini ya syaratnya, X kurang dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, ini X-nya negatif dan Y-nya positif, tentu daerah penyelesaiannya berada di, betul, di kuadran 2. Ingat ya, kalau X-nya negatif dan Y-nya positif, maka ini daerah penyelesaiannya berada di kuadran 2. Nah, begitu penjelasannya ya. Bagaimana? Paham ya? Ini mudah sekali. Oke, next indikator berikutnya. Disajikan gambar grafik, siswa dapat menentukan SPT-LDV dari grafik tersebut. Gimana ya contoh soalnya? Yuk kita lihat. Nah, ini dia. Di sini kalian disajikan grafik atau gambar seperti ini ya. Ini ada berapa garis yang kalian lihat? Ya, betul, ada 2 garis, yaitu garis yang pertama, misalkan ini, kemudian yang kedua itu yang ini. Di soalnya berbunyi adalah sistem perjaksamaan daerah yang diarsip pada gambar di atas. Nah, ini disuruh kalian mencari persamaannya, perjaksamaannya ya. SPTLDV-nya itu yang mana ya, dari opsi A, B, C, D, E, bisa kalian lihat sendiri. Caranya itu ada 2 cara. Cara yang ke satu itu kita gunakan persamaan garis lurus melalui 2 titik ya. Jadi di sini misalkan garis 1 adalah yang melalui titik min 2,0 dan yang satunya adalah 0,3. Kalau kita gunakan rumus persamaan garis lurus melalui 2 titik, maka Y min Y1 per Y2 min 1 sama dengan X min X1 per X2 min 1. Jadi kita gantikan Y1 dengan 0, Y2 dengan 3, Y1 dengan 0 ya, seperti itu kita substitusikan, kita ganti semua. Maka ketemunya adalah Y per 3 sama dengan X plus 2 per 2. Kalikan silang, 2Y sama dengan 3X plus 6. Ketemunya adalah 3X min 2Y sama dengan min 6. Nah, kemudian karena berhubung ini garisnya menyambung, maka dia tanda perjaksamaannya pakai sama dengan, dan arsirannya ternyata di bawah garis ya. Ini mode garisnya adalah miring ke kanan. Jadi tanda perjaksamaannya adalah lebih dari sama dengan, karena garisnya lurus atau nyambung. Nah, berhubung di kunci tadi tidak ada option 3x min 2y lebih sama dengan min 6, maka kita ubah dia menjadi negatif, kalikan semua dengan negatif, ketemunya adalah min 3x plus 2y kurang dari sama dengan 6. Bagaimana dengan persamaan garis kedua? Sama dengan garis pertama, caranya yaitu dengan menggunakan rumus persamaan garis lurus melalui 2 titik, yaitu y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min y1 per x2 min y1. Melalui titik 6,0 dan 0,4. Nah, kemudian kita gantikan semua, Y1 dengan 0, Y2 dengan 4, Y1 dengan 0, X1 dengan 6, ini ya, kemudian X2 dengan 0, ini, kemudian X1 dengan 6. Ketemunya adalah Y min 0 itu Y, 4 min 0 itu 4, X min 6 itu tetap ya, X min 6, 0 min 6 itu adalah min 6. Kemudian kita silang menjadi min 6Y sama dengan 4X min 6 ya, jadinya min 24. Nah, ini ketemunya adalah 4x plus 6y sama dengan 24. Ini boleh kita sederhanakan ya, dibagi dengan 2, yaitu 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Nah, kenapa kurang dari sama dengan 12? Kita lihat garisnya adalah menyambung, maka dia arsirannya pakai sama dengan ya perjaksamaannya. Kemudian arsiran di bawah garis, maka menggunakan perjaksamaan kurang dari sama dengan. Oke. Nah, jadi SPTLDV-nya ketemunya adalah min 3x plus 2y kurang dari sama dengan 6, 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12, dan satunya syarat ya, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Karena ini berada di
kuadran 1, X-nya positif dan Y-nya positif daerah penyelesaiannya. Nah, ini adalah cara yang panjang ya, berarti butuh waktu yang lama. Dan mana ini smart solution-nya? Nah, ini saya tampilkan smart solution-nya. Kalian harus memahaminya baik-baik ya penjelasan saya ini. Oke, yuk kita pahami dulu. Ini mudah sekali ya. Jadi untuk menentukan persamaan 1, kalian perhatikan baik-baik. Persamaan 1 itu kita melewati titik berapa ini ya? Ya, betul, min 2,0 dan 0,3. Min 2 itu di X, kemudian 3 di Y ya, seperti itu. Maka kita kalikan silang, yaitu 3 kali X, ketemu 3X, kemudian min 2 kali Y, jadi min 2Y sama dengan koefisiennya kita kalikan, yaitu 3 kali min 2. Nah, ketemu 3X min 2Y sama dengan min 6. Kemudian, kita lihat, ternyata garisnya menyambung, berarti nanti tanda perjaksamaan ada sama dengan, kemudian akhirannya berada di bawah garis ya, jadi dia lebih dari sama dengan. Ketemu 3X min 2Y lebih dari sama dengan min 6. Nah, berhubung di option tidak ada, maka dikalikan semua dengan min 1, ketemu min 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 6. Seperti ini ya. Kemudian persamaan garis kedua ini juga mudah sekali. Tidak usah menggunakan persamaan garis lurus melalui 2 titik, dengan melihat saja langsung oke. Nah, ini yuk kita lihat, perhatikan. Ini 4 di Y ya, kemudian 6 di X. Yuk kita kali silang, yaitu 4 kali X ditambah 6 kali Y. Kemudian koefisiennya kita kalikan 4 kali 6. Setelah itu 4X ditambah 6, Y sama dengan 24. Kita bagi semua dengan 2 ya, jadi 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, kemudian kita lihat tandanya itu menggunakan sama dengan tentu karena garisnya menyambung atau lurus ya, tidak putus-putus ya. Kemudian karena arsiran di bawah garis, maka menggunakan tanda persamaan kurang dari sama dengan, pakai sama dengan. Oke, jelas ya. Gimana nih smart solution-nya? Mudah dipahami ya? Insya Allah mudah lah ya, ini mudah sekali, gampang, tinggal lihat saja langsung ketemu jawabannya. Oke, ini jadi SPDV-nya seperti tadi. Gimana nih? Ya, jawabannya adalah yang C seperti yang tadi ya. Oke. Nah, kalau dilihat, kalau mau lihat ini, ya, tuh ya, jawabannya adalah yang C. Oke, next, mengubah soal cerita ke dalam model matematika. Ini indikator berikutnya ya. Ini ada suatu soal cerita. Ani ingin membuat 2 jenis kartu undangan. Kartu undangan jenis 1 memerlukan 30 meter persegi karton warna biru dan 12 meter persegi karton warna kuning. Sedangkan kartu undangan jenis 2 memerlukan 45 meter persegi karton warna biru dan 35 meter persegi karton warna kuning. Banyak karton warna biru dan kuning dimiliki berturut adalah 200 meter persegi dan 200 meter persegi. Model matematika yang sesuai dengan masalah tersebut adalah, nah ini sebenarnya mudah sekali ya, langsung melihat saja ada jawabannya. Nah, gimana nih? Nah, kita lihat nih. Yang dimisalkan itu, awas ya, jangan sampai kalian keliru memisalkannya. Dilihat dulu. Ini yang mau dibuat itu apa? Yang dibuat adalah kartu undangan. Jadi misalkan adalah kartu undangan jenis 1 X dan kartu undangan jenis 2 adalah Y. Di mana dibutuhkan kartonnya, yaitu karton warna biru. Nah, karton warna biru kita kumpulkan, yaitu karton warna biru untuk undangan jenis 1 dan karton warna biru untuk undangan jenis 2. Jadi untuk karton warna biru jenis 1, undangan jenis 1 ya kan 30 meter persegi itu, ditambah dengan karton warna biru untuk undangan jenis 2 yaitu 45 meter persegi. Tentunya kalau disediakan berarti dia kurang dari sama dengannya untuk tanda peridaksamaannya. Jadi kita lihat 30X ditambah 45Y. Yang mana ya? Yang A, 30X ditambah 45Y. Kurang dari sama dengan, warna biru kan 200 ya. Jadi ini sudah sesuai. Yang B juga sama, sudah sesuai. Yang D salah ya. Yang C apalagi karena ini angkanya sudah jelas berbeda. Jadi kita lihat A sama B saja. Oke.
Kemudian yang karton warna kuning, kita lihat 25 meter persegi dan 35 meter persegi ya, karton warna kuning. Jadi 25X ditambah 35Y kurang dari sama dengan 300. Oke, langsung jawabannya adalah yang A. Tuh kan, dilihat saja langsung ada jawabannya. Gimana nih? Gampang ya? Nah, kalau mau butuh penjelasan, ini saya sudah buatkan penyelesaiannya. Sini ada misal kartu undangan jenis 1X, kartu undangan jenis 2 adalah Y. Di sini saya buatkan tabelnya, yaitu kartu undangan jenis 1 untuk karton warna biru 30X, kartu undangan jenis 2 untuk kartu warna biru yaitu 45Y dan kapasitas 200. Kemudian kartu warna kuning untuk kartu undangan jenis 1 25X dan kartu undangan jenis 2 adalah 35Y, kapasitas adalah 300. Jadi modul matematikanya 30X ditambah 45Y kurang dari sama dengan 200, 25X tambah 35Y kurang dari sama dengan 300. Ini adalah syaratnya, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi optionnya adalah yang tadi ya. Next, oke. Nah, ini indikator yang berikutnya adalah menyelesaikan soal cerita untuk memperoleh pendapatan maksimum. Nah, ini ada soal cerita. Dengan modal 720.000, Pak Karim membeli pepaya seharga 8.000 per kilogram dan jeruk seharga 12.000 per kilogram. Buah-buahan tersebut dijual kembali menggunakan gerobak yang hanya dapat memuat maksimum 80 kg. Jika keuntungan dari penjualan pepaya 1.500 per kilogram dan dari penjualan jeruk 2.000 per kilogram, maka tentukanlah keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Karim. Berapa banyak buah yang harus dibeli Pak Karim supaya memperoleh keuntungan maksimum tersebut? Nah, ini agak panjang ya soal cerita seperti ini, karena kita harus menentukan dulu model matematikanya, kemudian titik optimum, kemudian menuju ke fungsi objektif. Yuk kita lihat penyelesaiannya bagaimana. Ini dia penyelesaiannya. Nah, misalkan X banyak pepaya dan Y banyak jeruk ya. Jadi tadi kan pepaya 8.000 X ya, jeruk 12.000 Y, kapasitasnya 120, kemudian banyaknya X, Y 80 ya, laba atau fungsi objektif 1.500 dan 2.000 Y, seperti ini. Kemudian, jadi model matematikanya itu adalah 8.000 X ditambah 12.000 Y, kurang dari sama dengan 720.000. Sederhanakan, kita bagi dengan berapa ini? Bagi dengan 4.000 ketemu 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 180. Kemudian yang kedua, itu X plus Y kurang dari sama dengan 80. Ini adalah syaratnya. Mau ada fungsi objektif, ingat, fungsi objektif tidak boleh kalian sederhanakan ya. Seperti ini saja. Nah, oke, yuk kita cari titiknya. Untuk persamaan peringkat samaan pertama, yaitu 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 180. Jadi 2X plus 3Y sama dengan 180, kita cari titiknya, kalau X-nya 0 ketemu 60, kalau Y-nya 0, 90 ya, jadi titiknya 0,60 dan 90,0. Kemudian garis yang kedua itu X plus Y sama dengan 80, jadi kalau X-nya 0, titiknya Y-nya adalah 80, 0,80, dan kalau Y-nya 0, X-nya adalah 80, 80,6. Oke, itu untuk mencari titik dari masing-masing persamaan linear dua variabelnya. Bagaimana modelnya? Jadi modelnya seperti ini. Oke. Ya, gambarnya bagaimana ini kita lihat. Ya, ini dia gambarnya. Gambarnya seperti ini, jadi 80,0 dan 0,80, kemudian yang berikutnya tadi itu 2X plus 3Y sama dengan 180, 60, apa namanya, ini keliru ya, harusnya 0,60 dan satunya adalah 90,0. Oke. Jadi ini titik A-nya adalah 80,0 dan B-nya adalah X, Y dan C-nya ini 0,60 ya, ini keliru. Kemudian kita cari titik B-nya, eliminasi X, yaitu ketemu Y-nya adalah 20, kemudian X-nya adalah 60. Dari mana ini? Dari kita mencari persamaan dari dua garis ini ketemu titik B, yaitu dari 2X plus 3 sama 180 dan X plus Y sama dengan 80. Kita eliminasi X. Kalau eliminasi X, ketemunya Y-nya 20, kemudian kita masukkan ke titik B, ketemu 60,20. Oke. Nah, ini dia
untuk menentukan berapa pendapatan maksimum, kita masukkan ke fungsi objektifnya, yaitu x, y 1500x tambah 2000y. Tadi titik optimumnya adalah 80,0 ya, jadi x-nya diganti 80 menjadi 1500 kali 80 tambah y-nya diganti sama 0 ya. Jadi ketemunya 2000 kali 0 yaitu 0. Jadi 1500 kali 80 itu 120.000 tambah 0 ketemunya 120.000. Kemudian titik B tadi yang udah kita ketemukan dengan cara eliminasi yaitu 60,20 sama dengan 1500 kali 60 tambah 2000 kali 20. Jadi 1560 itu adalah 90.000 tambah 40.000 ya tentunya sama dengan 130. Nah, kemudian titik C, titik optimum titik ini tadi tulisannya keliru ya, harusnya 0,60. Di sini sudah benar. FC 0,60, X-nya diganti dengan 0 dan Y-nya dengan 60 ya, ketemu 120.000. Terlihat jelas bahwa pendapatan maksimum itu berada di titik B, kita menemukan 130.000 ya. Jadi keuntungan maksimum oleh Pak Karim adalah 130.000 dengan membeli 60 pepaya dan 20 jeruk. Nah, ya betul. Ini agak banyak juga ya. Kalian harus cermat memahami soalnya, kemudian harus teliti dengan, untuk mendapatkan titik optimumnya, lalu masuk ke fungsi objektifnya. Oke, tetap semangat ya. Next. Iya, ini soal berikutnya. Disajikan grafik dan SPTLDV. Siswa diminta menentukan daerah penyelesaiannya. Ini juga mudah sekali ya. Dilihat saja langsung ada jawabannya. Perhatikan ini. Memang ruwet banget ya. Kalau kalian lihat itu ada 3 garis di sini. Nah, disajikan grafik seperti ini, kemudian diberikan ini SPTLDV-nya. Kalian disuruh mencari mana sih daerah penyelesaiannya. Yuk kita lihat dari PTLDV yang pertama yaitu X plus Y lebih dari sama dengan 4. Nah, kita buatkan seperti ini dulu. Apa ini? Tabel titik bantu ya. Jadi tadi X plus Y lebih dari sama dengan 4, kita ubah sama dengan X-nya 0 dan Y-nya 4 seperti itu. Y-nya 0 dan X-nya 4, 0,4, 4,0. Nah, kita lihat, oh ternyata ini adalah garisnya. Nah, ini garis yang X plus Y sama dengan 4. Kemudian yang kedua, kalau kita cari 2X min Y min 4 kurang atau sama dengan 0, kita ubah ya. Koefisiennya atau min 4-nya pindah ke kanan saja. Jadi 2X min Y sama dengan 4. Kalau X-nya 0, maka ketemu Y-nya min 2. Ini. Kemudian kalau Y-nya 0 adalah X-nya 2. Kita lihat, oh ternyata 0, min 4 ini, kemudian Y-nya ini 2 ya. Oh ternyata ini garis yang 2. X min Y sama dengan 4. Nah, tinggal satunya mengikuti. Oh ternyata berarti yang satunya adalah garis X min 2Y sama dengan min 4. Karena ini 0,2, oh 0,2 dan min 4,0. Sorry, berarti yang ini adalah garis X min 2Y sama dengan min 4 dan ini adalah garis untuk 2X min Y sama dengan 4. Yuk sekarang bagaimana ini arsirannya? Kita lihat kalau X plus Y lebih dari maka dia arsirannya ke atas garis ini ya. Ini kemudian kalau 2X min Y sama dengan 4, tadi ini garis yang mana ya? 0, min 4 berarti di sini. Nah, kemudian 2,0 ini ya. Berarti ini tandanya kurang dari arsirannya berada di atas garis seperti ini. Kita lihat. Nah, kemudian X min 2Y sama dengan min 4 itu 0,2 dan min 4,0 di sini. Nah, karena lebih dari garisnya miring ke kanan, arsirannya di bawah garis lebih dari. Nah, kalau secara logika, di daerah nomor 2 lah yang terdapat arsiran yang menumpuk ya. Oke. Nah, kalau kalian memiliki logika yang lebih ya, logika yang pemahamannya sudah pas, sudah bagus ya, untuk menentukan daerah penyelesaian pasti langsung bisa menemukan bahwa daerah 2 lah yang merupakan daerah penyelesaian dari ketiga PTLDV ini. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, barangkali belum paham, saya berikan ini ya gambarnya. Gimana sih gambarnya? Nah, ini dia.
gambarnya itu seperti ini. Nah, tadi kan ini adalah X plus Y lebih dari sama dengan 4 ya. Kemudian yang berikutnya ini tadi, nah jawabnya tadi adalah yang B. Jadi ini untuk garis yang melalui 0,-4 dan tadi berapa? 2,0 itu arsirannya ke atas garis karena dia tandanya apa? Kurang dari. Kemudian yang garis berikutnya adalah min 4,0 dan 0,2. Arsirannya itu kemana? Ke bawah garis yang ini yang pakai warna hijau seperti itu. Jadi terlihat jelas, oh daerah 2 lah yang merupakan daerah penyelesaian dari ketiga PTLDV itu. Gimana nih untuk soal-soal semacam ini? Insya Allah bisa lah ya, dilihat saja langsung ada jawabannya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak ya sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Salam hangat dari saya, Enda Eka Fujianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.